Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1693 sampai tahun 1696. Sebelumnya, mereka sudah melihat kekuatan Jericho Lee. Mereka mengatakan dengan tidak sopan bahwa jika mereka menambahkan satu potong, mereka tidak akan bisa menghancurkannya dengan satu jari pun. Tapi bukankah tidak pantas dia pergi? Melihatnya, aku takut aku akan memindahkan sesuatu, Dai Feng mengerutkan kening. Mendengar ini, Leng Ye tidak tahu bagaimana cara mengambil kata-kata itu, tetapi Wen Yiren berkata, jangan menggunakan ide kotormu untuk mengukur Li Shao. Jangan khawatir. Tanpa Li Shao, kamu sudah lama mati, dan kamu masih melontarkan komentar sinis di sini. Dai Feng merasa malu. Tuan Wen, saya tidak bermaksud begitu. Wen Tiren adalah pemimpin kelompok Tiandao. Dalam hal identitas dan otoritas, dia jauh lebih tinggi darinya. Dia tidak berani berdebat dengan Wen Tiren. Wen Tiren memelototinya dan berbalik. Leng Ye melihat ke belakang dan menghela nafas, aduh. Tampaknya Tuan Wen sudah lama mengetahui bahwa Tuan Li itu buruk. Dia tidak tahu cara apa yang harus dia gunakan untuk mengundangnya. Dai Feng memiliki ide yang sama. Sekarang Tianwumen berada dalam krisis, dan Jericho Lee sangat membutuhkan peningkatan kekuatan Tianwumen secara keseluruhan. Ketika tugasnya selesai, dia harus menjelaskan situasinya kepada kepala instruktur, dengan mengatakan bahwa kepala instruktur harus mengundang orang sendiri. Di sini, Jericho Lee meninggalkan ruang ajaib dan keluar untuk menemui penjaga ruang tersebut. Penjaga itu memandang Jericho Lee dengan aneh, dan terkejut saat mengetahui bahwa Jericho Lee tampaknya tidak terinfeksi kejahatan. Dia tidak dapat mempercayainya, kamu tidak terinfeksi kejahatan. Haha, bahaya yang disebutkan oleh sesepuh sebelumnya adalah kejahatan yang masuk ke dalam tubuh. Hanya saja aku telah menemukan cara untuk mengendalikan roh jahat itu. Kali ini, semua orang yang memasuki ruang itu tidak akan tertular kejahatan. Roh, mereka juga tidak akan menjadi setan. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Penjaga itu terkejut. Apa katamu? Dalam keadaan kesurupan, dia mengira telinganya sedang berhalusinasi. Pada awalnya, semua orang yang memasuki ruang magis pada akhirnya akan mati mengenaskan dan menjadi iblis tanpa perlindungan. Karena itu, keluarga Guan tidak pernah mengizinkan orang lain memasuki ruang ajaib dengan mudah. Jika bukan karena kemunculan grup Tiandao kali ini, dia tidak akan pernah membiarkan orang yang tidak relevan masuk. Awalnya, dia telah memutuskan untuk menutup ruang ketika waktunya tiba. Setelah jangka waktu tertentu, semua orang berubah menjadi iblis, dan kemudian dia memberitahu keluarga Guan untuk memasuki ruang angkasa dan menyegel iblis. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, 200 setan di dalam segel telah saya musnahkan, dan roh jahat di luar angkasa juga telah saya musnahkan. Di masa depan, tidak perlu lagi melindungi ruang ini. Orang-orang di dalam mundur, tidak akan ada lagi yang tersisa di ruangan itu. Itu bisa ditutup sepenuhnya atau diubah menjadi tempat perlindungan, yang mungkin berguna di masa depan. Apa? Penjaga itu kembali terkejut. Dia terdiam lama sekali dan tidak dapat berbicara sama sekali. Ketika Jericho Lee pergi jauh, dia merasa lega. Ah. Dia baru saja hendak bertanya apa yang terjadi, tapi dia sudah pergi. Anak ini, bukankah kamu berbohong padaku? Dia tidak percaya bahwa roh abadi dihancurkan oleh seorang anak laki-laki yang tidak dia kenal. Itu luar biasa. Setelah meninggalkan Hausan, Jericho Lee langsung mencari Cao Cai. Dia bisa mengabaikan keluarga Cao, tapi dia harus membunuh Cao Cai. Alasan mengapa keluarga Cao dapat mengatur begitu banyak susunan di kampus Universitas Mordor sebagian besar karena kerja bagus Cao Cai. Jika dia tidak menyelesaikan krisis kali ini, dia mungkin akan menunjukkan konsekuensinya. Setidaknya lebih dari 900 siswa yang dimasukkan ke dalam ruang ajaib oleh susunan teleportasi dan bertindak sebagai posisi susunan jatuh kemungkinan besar akan mati. Sulit untuk mengatakan jika kita tidak membersihkan Cao Cai. Karena pada hari pertama datang ke Universitas Mordor, Jericho Lee memperhatikan Cao Cai. Kemudian, dia juga menyelidiki lokasi asrama Cao Cai dan langsung menuju asrama tersebut. Dia tidak pergi mencari posisi arai. Pertama, Cao Cai tidak bisa tinggal di sana. Kedua, karena susunannya sudah diatur, Cao Cai tidak perlu memulainya lagi. Jika dia adalah Cao Cai, dia pasti sudah lama tidur di asrama atau bersembunyi. Aneh, kok bisa putus sambungannya?
Seperti yang diharapkan Jericho Lee, Cao Chai tinggal di asrama, tapi ini masih pagi dan dia belum tidur. Namun di ruangan tempat susunannya diatur, dia tetap melakukan kontak rahasia dengan Cao Zuang dan Cao Yi. Saya hanya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia baru mengetahui bahwa informasi Cao Yi tentang Cao Zuang benar-benar rusak, dan dia tidak melapor kepadanya selama hampir 1 jam. Apakah mereka dalam bahaya? Atau apakah kamu sedang merebut kekuatan iblis? Cao Chai sangat curiga sehingga dia menjadi semakin gelisah. Tidak, aku harus melihat ke luar angkasa. Dia merasa tidak sabar untuk mati, dan segera memutuskan untuk pergi ke ruang ajaib sendirian untuk menjelajahi situasinya. Tapi saat dia hendak pergi, pintu ditendang hingga terbuka dengan keras. Siapa? Cao Chai terkejut dengan tendangan tiba-tiba itu. Dia berbalik dan melihat seorang pria muda berusia awal 20-an. Nona Lee. Sekilas Cao Chai mengenali satu sama lain, karena dia telah melihat Jericho Lee beberapa waktu yang lalu, dan ketenaran Jericho Lee meledak di sekolah akhir-akhir ini, dan dia membicarakannya di mana-mana, jadi dia akrab dengan Jericho Lee. Jericho Lee melihat sekeliling ruangan, lalu menyadari ada beberapa bahan serupa di atas meja, yang mirip dengan yang ada di cincin penyimpanan Cao Zuang. Nona Lee, ini sudah larut malam. Apa yang bisa saya bantu? Mata Cao Chai menunjukkan sedikit kepanikan. Dia segera pergi ke satu sisi dan memindahkan suatu benda seolah-olah dia tidak menyadarinya. Arai di tanah redup dan menghilang. Ada sesuatu yang sepele. Saya berharap bisa mendiskusikannya dengan Tuan Cao. Jericho Lee memiliki makna yang mendalam. Cao Chai mendengar kata-kata itu, dan tersenyum tidak terlalu alami, apapun yang kamu katakan. Saya harap saya bisa meminjam sesuatu dari Tuan Cao. Jericho Lee memiliki senyuman aneh di mulutnya. Apa itu? Cao Chai leng-leng, kunci herbarium. Senyuman di mulut Jericho Lee perlahan melebar, kepalamu. Tubuh Cao Chai bergetar, senyumannya mengeras, dan ekspresinya perlahan menjadi kaku. Tuan Lee, jangan bercanda di malam hari. Tuan Cao, saya bukan orang yang suka bercanda. Saya sangat ingin meminjam kepala Anda. Jericho Lee mulai berjalan menuju rumah. Cao Chai mulai panik, Nona Lee, Anda pasti bercanda kan? Jika Anda tidak puas dengan sikap saya di herbarium terakhir kali, Anda bisa mengungkitnya. Tidak perlu membuat lelucon seperti itu. Jericho Lee menutup telinga dan melanjutkan. Cao Chai bahkan lebih bingung, dan nadanya menjadi tajam. Nona Lee, jangan datang ke sini, atau aku akan memanggil kepala sekolah. Jangan datang ke sini. Saya menelepon polisi. Bab 1694. Jangan berpura-pura. Kamu seorang pejuang. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Jericho Lee mencabut pedangnya dari pinggangnya. Kamu. Kepanikan di wajah Cao Chai berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ekspresi muram dan galak, tahukah kamu? Bagaimana kamu tahu apa yang aku lakukan? Siapa kamu, orang yang membunuhmu? Jericho Lee mengarahkan pedangnya satu sama lain. Cao Chai mendengus dingin dan tampak menghina. Tidak mudah membunuhku. Wash. Kecepatan Jericho Lee secepat guntur dan kilat. Pedangnya segera menembus tenggorokan Cao Chai. Puff. Tubuh Cao Chai kaku, ekspresinya terkejut, pupil matanya perlahan melebar, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Pada saat kematiannya, dia bahkan memiliki tatapan bingung di matanya. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana Jericho Lee bergerak, jadi dia mati di bawah pedang. Lee. Jericho Lee menghunus pedangnya tanpa ekspresi di wajahnya, dan tubuhnya terjatuh dengan keras. Kemudian, dia membakar tubuhnya, pergi ke meja dan membaliknya beberapa kali. Aku tahu kamu membunuh Gousu. Di atas meja, ada beberapa benda Gousu, serta potongan batu giok yang sangat mirip dengan tangannya, di dalamnya juga terdapat rambut ajaib. Tentu saja jawabannya sudah jelas. Cao Chai lah yang membunuh Gousu. Lalu dia mengirim pesan teks kepada Wen Tiren, mengatakan penemuan itu lagi, meminta Wen Tiren untuk menangani akibatnya, meninggalkan ruangan dan menutup pintu dengan backhandnya. Kembali ke tempatmu dan berkemas. Kali ini, dia telah berhasil menyelesaikan tugas. Besok pagi, dia akan bisa meninggalkan kota ajaib. Keesokan harinya, Wen Tiren, yang sibuk sepanjang malam, menemukan Jericho Lee, bersama dengan Gou Ziki. Li Sao, terima kasih banyak telah membantu kami kali ini. Wen Tiren bersyukur dari lubuk hatinya. Jika bukan karena Jericho Lee, hampir 1000 siswa akan meninggal kali ini, dan dampaknya tidak terhitung. Saya khawatir Universitas Mordu akan terjebak dalam badai opini publik hari ini dan ditutup mulai sekarang.
Apakah kamu sudah mengatasi akibatnya? Jericho Lee bertanya sambil tersenyum. Sepanjang malam sudah segera ditangani, dan para mahasiswa tidak tahu apa yang terjadi, dan kami juga sudah mengeluarkan perintah. Hal jahat semacam ini hanya akan menimbulkan kepanikan masyarakat. Wen Tiren berkata dengan sungguh-sungguh. Atasi saja. Jericho Lee tidak peduli dengan orang lain. Bagaimanapun, tugasnya telah selesai. Wen Tiren mengeluarkan 2 obat ajaib. Kalau begitu aku tidak sopan, Jericho Lee langsung menerimanya. Baginya, lebih banyak lebih baik. Li Shao, berani bertanya pada ruang roh, kan? Satu sisi Kait Qi ragu-ragu untuk bertanya. Tidak apa-apa. Aku sudah memusnahkan semua iblis di dalam. Aku tidak perlu menjaga ruang itu lagi, kata Jericho Lee santai. Apa? Mereka terkejut. Gou Ziki tidak dapat mengatur salurannya, bukankah iblis itu abadi? Bagaimana bisa? Itu hanya rumor. Jericho Lee memutar matanya, mengeluarkan botol giok kecil dan melemparkannya ke Wen Tiren. Aku akan menyimpan botol ini untukmu jika ada keadaan darurat. Wen Tiren memandangi botol giok itu dan berkata dengan heran, apakah yang ada di dalam botol itu yang membunuh roh jahat? Jericho Lee mengangguk, alasan mengapa setan tidak mati adalah karena setelah manusia mati, mereka dirasuki oleh makhluk hidup. Jika kita tidak memusnahkan makhluk hidup semacam itu, kita tidak dapat melenyapkan roh jahat secara alami. Mencium pidato, 2 orang tiba-tiba menyadari, begitulah. Tidak heran jika iblis tidak bisa mati. Mereka tidak bisa dibunuh. Sebelum Darren King menangani mayat, dia tidak menemukan yang tepat. Apakah makhluk semacam itu tersembunyi dalam kejahatan? Wen Tiren tiba-tiba memikirkan sesuatu dan wajahnya sedikit berubah. Baiklah, Jericho Lee kemudian mengeluarkan botol batu giok kecil dengan banyak pola terlarang dan peta susunannya. Ini adalah roh jahat yang saya kumpulkan. Anda tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Hanya setelah Anda mengatur susunan di peta saya, Anda dapat membuka pola terlarang pada botol giok. Ketika Anda kembali, Anda dapat belajar dengan baik. Makhluk semacam itu tersembunyi di dalam roh jahat ini dan termasuk dalam kondisi semi-entitas dan semi-jiwa. Wen Tiren dengan hati-hati mengambil botol giok dan peta susunannya, dan mendengar Jericho Lee berkata, jangan beritahu siapapun tentang penelitian ini. Titik. Untuk menghindari kebocoran informasi, saya pikir Anda harus jelas tentang konsekuensi kebocoran. Jangan khawatir, Li Shao. Saya akan berhati-hati. Wen Tiren sudah lama berada di grup Tiandao dan telah mengambil alih banyak tugas berbahaya. Tentu saja, dia tahu pentingnya kecerdasan. Setiap kali informasi intelijen bocor, konsekuensinya serius. Apalagi bagi mereka yang sudah bertahun-tahun berada di ambang bahaya, kecerdasan hampir separuh nyawa. Jika tidak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Aku akan meninggalkan kota ajaib hari ini. Jericho Lee berdiri dan menggeliat. 2 orang tercengang, begitu cepatnya pergi. Wah, saya baru beberapa hari menjadi guru. Lagi pula, tugas sudah selesai dan saya tidak bisa tinggal di sini terus-menerus. Jericho Lee menatap mereka dengan wajah pucat, aku serahkan urusan selanjutnya padamu. Cobalah untuk tidak menggangguku. Dia berjalan ke depan dengan kaki terangkat. Sebelum dia mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa mengatakannya. Jika kamu punya waktu, kamu bisa menyelidiki keluarga Chao. Jika kamu bisa menaikkan level mereka, kamu bisa menaikkan level mereka. Selain itu, aku curiga Yu Mingzong tidak hanya berkolusi dengan Chao keluarga, tetapi juga membersihkan mereka setelah penyelidikan. Menyelamatkan mereka juga merupakan bencana. Begitu. Wen Tiren mengangguk dengan cepat. Hilang. Jericho Lee hadir dengan profil tinggi, tetapi tidak menonjolkan diri. Kecuali Wen Tiren dan Gou Ziki, tidak ada yang tahu bahwa dia akan berangkat hari ini, sehingga Wu Xiaoxiao dan rekan-rekannya datang mencarinya di asrama pada siang hari, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. Bandara Kota Mordor. Jericho Lee sedang beristirahat di ruang tunggu ketika Fang Haiming menelepon. Jericho Lee, kamu di mana sekarang? Bandara. Bandara. Fang Haiming tertegun, apakah kamu akan kembali? Ya. Jangan katakan apapun saat kamu kembali, jadi aku bisa mengantarmu pergi. Fang Haiming mengeluh. Tidak, aku sedang terburu-buru. Aku tidak menyapa siapapun. Tidak beberapa hari lagi pertempuran menentukan di malam tahun baru tanggal 26. Dia benar-benar tidak punya waktu untuk tinta. Yah, dengarkan Xiao Gang, kamu mengundang mereka makan malam bersama.
Kupikir aku bisa menyusul mereka untuk makan malam hari itu, tapi ternyata tidak. Aku mendengar dari Xiao Gang bahwa kamu adalah seorang guru di Universitas Mordu, dan aku berencana datang kepadamu hari ini, tapi aku tidak menyangka kamu akan kembali, sayang. Fang Haiming kecewa. Setelah saya pergi ke ibu kota, saya punya banyak waktu untuk berkumpul, tapi saya tidak bisa melakukannya akhir-akhir ini, kata Jericho Lee. Dia sangat sibuk. Sebagai seorang guru saat ini, ia harus mengikuti tugas ruang ajaib, mempersiapkan ujian akhir bagi siswanya, dan meluangkan waktu untuk menulis tesis doktoralnya. Berkat energinya, saya khawatir dia akan lelah jika dia mengubah orang biasa. Bab 1695. Kembali ke Lusu, hari sudah sore. Saya naik taksi di bandara. Di dalam bus, Ye Zhenqiong menelepon dan mengatakan bahwa susunan rencana Lingtan telah diatur sepenuhnya dan sedang menunggu untuk dimulai. Dia juga telah mengatur susunan inti di susunan sebelumnya. Arai inti adalah kunci untuk mengontrol keseluruhan arai. Dia secara alami harus mengendalikannya dengan tangannya sendiri. Sekarang selama dia memberi perintah, susunannya bisa diaktifkan. Mulai susunannya. Aku akan berangkat ke pertempuran yang menentukan dalam beberapa hari. Kata Jericho Lee. Li Sao yang baik. Ye Zhenqiong menutup telepon dengan penuh semangat. Dengan mata terpejam, Jericho Lee beristirahat di kursinya. Sekarang susunan Lingtan telah disiapkan, akan segera ada air lingkuan dan lingkuan Lu di pasaran. Kedua produk kelas atas ini akan memungkinkannya menarik lebih banyak orang. Dikombinasikan dengan rencana Li Wenyan untuk Taman Ramuan, akan ada modal untuk mempersiapkan kekuatan super di masa depan. 1 jam kemudian, dia pulang. Kakek, aku kembali. Begitu dia memasuki pintu, dia memanggil ke dalam. Segera terdengar suara gerak kaki di dalam ruangan. Li Changrong berlari keluar dari kamar tidur. Ketika dia melihatnya, dia merasa senang. Tapi dia sudah kembali. Bagaimana kalau pergi ke sana tanpa penderitaan? Tidak, bagaimana aku bisa menderita? Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kakek, apa kabarmu? Apa kabar? Tuanmu sudah ke sini beberapa kali. Dia telah memulihkan tubuhku. Sekarang tubuhku kuat. Li Changrong berkata sambil tersenyum. Jericho Lee kaget, tapi itu tidak terlalu aneh. Taman Yangchun tidak terlalu jauh dari pusat medis Suande. Selain itu, Mo Lingyan bisa mengantar Chang Suande bolak-balik selama 1 jam. Ayah, bagaimana dengan mereka? Jericho Lee melihat ke dalam kamar. Saat itu, Li Wenyan keluar dari kamar dalam. Kembalilah. Ayah, Jericho Lee menyapa, lalu pergi ke kamar tidur dan bertukar salam dengan Rong Xinlian, lalu membawa Li Wenyan ke halaman belakang. Bagaimana kabarmu menjadi guru di Universitas Mordor akhir-akhir ini? Li Wenyan berkata sambil tersenyum aneh. Jericho Lee mengerutkan bibirnya. Tidak apa-apa. Tidak ada yang istimewa. Lagi pula, dia dulu bekerja sebagai pekerja sementara untuk orang lain selama beberapa hari. Sekarang setelah tugasnya selesai, itu berarti posisinya sebagai guru telah dicopot. Nak, berapa banyak orang yang ingin menjadi guru di Universitas Mordor? Apa ekspresimu? Li Wenyan berkata sambil tersenyum. Saya tidak benar-benar ingin menjadi guru, kata Jericho Lee tak berdaya. Ada apa dengan Taman Lingyao? Li Wenyan memikirkannya dan menjawab, percobaan penanaman terakhir kali sangat sukses, dan mulai ditanam dalam skala formal. Lingtan yang digunakan untuk mengairi ramuan telah digali, jadi semuanya berada di jalur yang benar. Kumpulan obat mujarab bisa dipanen paling lama dalam 3 bulan, meski waktunya singkat, khasiat obat mujarab yang dipanen mungkin tidak terlalu kuat, namun selama ditunda dalam jangka waktu tertentu, obat mujarab dengan kekuatan yang cukup bisa dipanen. Dipanen. Mata Jericho Lee berbinar, hatinya sedikit gembira, Lingzong. Saya sudah mengumpulkan banyak sekali. Saya juga pergi ke beberapa balai lelang akhir-akhir ini, dan saya mendapat banyak tanaman spiritual. Cukup untuk menanamnya dalam waktu singkat. Kami juga bekerja sama dengan Ling Yaotang. Bahan obat umum dapat dibeli dari Ling Yaotang. Sekarang, berdasarkan pengembangan pengobatan roh anggur, juga mendapat beberapa resep. Sudah diseduh dalam jumlah kecil, dan anggur dapat diproduksi paling cepat dalam 3 bulan. Pembuatan bir skala besar masih perlu membangun kilang anggurnya sendiri. Li Wenyan menceritakan kepada saya semua hal yang telah dia lakukan selama periode ini. Jika Anda ingin membangun kilang anggur, jika Anda tidak memiliki cukup uang, Anda dapat mentransfer uang dari perusahaan, kata Li.
Tidak ada gunanya mengatakan bahwa saya berencana membangun Taman Lingyao dan kilang anggur di dua tempat berbeda, agar tidak membangunnya bersama-sama dan menimbulkan bahaya tersembunyi. Saya juga telah memilih lokasinya. Letaknya di pinggiran kota Lusu, dan tanahnya sudah disetujui. Li Wenyan berkata sambil tersenyum. Jericho Lee mengerutkan alisnya dan mempertimbangkan selama beberapa detik, jika Anda ingin saya mengatakannya, dua jenis kilang anggur harus dibangun. Oh. Tidak mungkin menggunakan semua ramuan yang ditanam di taman ramuan untuk membuat anggur. Beberapa di antaranya harus digunakan untuk alkimia. Dan anggur yang dibuat dari obat ajaib pasti akan sangat efektif. Saya khawatir itu bukan sesuatu yang biasa. Tubuh manusia dapat menanggungnya. Itu hanya dapat disuplai ke seni bela diri. Jika kita ingin memastikan pengoperasian seluruh Taman Lingyao terus-menerus, kita memerlukan banyak uang untuk membeli linzong dan mengolah linzong. Oleh karena itu, orang-orang biasa harus memahami memasarkan dan mengembangkan beberapa produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat awam. Jericho Lee menganalisis. Mendengar kata-kata itu, Li Wenyan setelah berpikir sebentar, mengangguk, itu masuk akal, bahwa orang biasa menggunakan beberapa ramuan umum untuk membuat anggur. Meskipun ini sama dengan anggur obat yang ada di pasaran, formula anggur kami bukanlah yang bisa dilakukan orang-orang itu. Bandingkan, penjualan tidak perlu khawatir. Ayah, aku punya beberapa resep anggur peninggalan nenek moyangku. Bawalah itu untuk melihat apakah bisa digunakan. Li Wenyan melihat resep anggurnya dan mengangguk puas, ya, semuanya adalah resep yang bagus. Khususnya, anggur darah hangat Suelian ini bersifat lembut dan dapat mengisi kembali darah dan qi. Selain itu, Suelian sendiri memiliki penyembuhan yang kuat efeknya. Diperkirakan harganya sangat mahal, tapi pastinya akan membuat buru-buru bagi orang-orang kaya itu. Nah, sudahkah Anda memikirkannya? Jericho Lee bertanya lagi. Kumpulan situs ini digunakan untuk menyeduh anggur biasa. Sedangkan untuk anggur yang diseduh dengan obat roh, saya pikir lebih baik menyatukannya dengan taman obat roh. Kebun obat roh memiliki banyak perlindungan, dan tidak ada seorang pun dapat menemukannya di pegunungan dan hutan yang dalam. Tapi kalau begitu, mungkin tidak ada cara untuk merekrut orang dalam jumlah besar. Li Wenyan sedikit kesal. Mendengar ini, Jericho Lee berkata sambil tersenyum, Ayah, bagaimana kamu bisa mengkhawatirkan masalah tenaga kerja? Pergi saja ke sekolah seni bela diri Rende dan pindahkan beberapa. Sekolah seni bela diri Rende. Li Wenyan tercengang. Dia bertepuk tangan dan tiba-tiba menyadari, benar. Xiao Qiang, mereka semua memiliki karakter yang memenuhi syarat, dan mereka semua bermain denganmu di awal. Sungguh meyakinkan bagi mereka untuk melakukannya. Anggur. Saya khawatir Anda harus berurusan dengan resep inti anggur, kata Jericho Lee. Setelah masalah tenaga kerja terselesaikan, sisanya tidak sulit. Singkatnya, setelah sekian lama berkembang, sekolah seni bela diri Rende memiliki puluhan ribu orang, dan kekuatan utamanya bagus. Melihat Xiao Qiang 2 hari lalu, kita telah mencapai ujung lembah. Hanya masalah waktu untuk menerobos guru surgawi. Cukup cepat. Sun Qiang dan yang lainnya awalnya menerima pelatihan ketat Jericho Lee, dan kekuatan mereka secara bertahap meningkat. Saat itu, mereka bahkan bukan pejuang. Mereka masih menjadi gangster di jalanan, hidup dari biaya perlindungan sepanjang hari. Sekarang, lusinan orang pertama telah mencapai level bigu. Yang tinggi sudah mencapai tahap akhir bigu, dan yang rendah setidaknya sudah mencapai tahap awal bigu. Bab 1696. Belakangan, sekolah seni bela diri Rende berkembang pesat, merekrut banyak orang, melanjutkan metode pelatihan sebelumnya, dan ribuan orang telah menjadi bakat seni bela diri. Meskipun beberapa orang yang direkrut di masa depan belum menjadi talenta pencaksilat, namun mereka pasti akan menjadi talenta pencaksilat selama mereka terus berlatih pada waktunya. Ada ribuan prajurit. Bagi kekuatan manapun di dunia, ini adalah hal yang sangat besar. Sekalipun ada begitu banyak murid di dunia seni bela diri, masih banyak murid yang tidak bisa menjadi seni bela diri seumur hidupnya. Tidaklah sopan untuk mengatakan bahwa sekolah seni bela diri Rende saat ini sebanding dengan beberapa sekolah besar. Satu-satunya kelemahan adalah kurangnya tenaga ahli. Dengan mempertimbangkan Jericho Lee dan Li Wenyan, hanya ada 2 orang di atas guru surgawi. Di dunia seni bela diri dan Taoisme, sekte kelas 3 mungkin memiliki penguasa surga. Jika itu adalah sekte kelas 2 yang lebih kuat, tidak hanya akan ada beberapa penguasa surga, tetapi juga penguasa roh. Kekuatan kuat seperti Huo Yunzong dan Ye Jia bahkan memiliki eksistensi yang lebih kuat.
Dalam waktu singkat, sekolah pencak silat Rende saja tidak cukup untuk menguasai bagiannya. Dibandingkan dengan sekte-sekte ini, terutama pada tahap budidaya selanjutnya, kemajuan budidaya akan lebih lambat. Ini sama sekali bukan masalah satu hari untuk berkembang. Apa kemajuan proyek Lintan yang kamu katakan sebelumnya? Li Wenyan tiba-tiba bertanya. Dalam perjalanan kembali hari ini, Ye Zhenqiong menelepon saya dan mengatakan bahwa itu sudah selesai. Sekarang susunannya sudah dimulai. Dalam beberapa hari, akan ada banyak air lingkuan dan embun lingkuan, kata Jericho Li sambil tersenyum. Bagus. Li Wenyan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, selama kita berhasil di Taman Lingyao, kita dapat menghubungi orang-orang dari pihak Anda, dan saya dapat mulai mengintegrasikan semua kekuatan. Siap membentuk kekuatan nyata. Mata Jericho Li tertuju. Li Wenyan menarik napas dalam-dalam, ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, apakah kita ingin bersaing dengan Jiu Xuanmen atau mendapatkan pijakan di dunia seni bela diri, kita membutuhkan kekuatan besar untuk mendukung kita. Sekarang kita telah mencapai momen kritis. Kita tidak bisa melepaskan semua peluang. Dikatakan bahwa Jiu Xuanmen belum bergerak sejak aku membunuh Fujihara Matsu terakhir kali. Apa yang mereka rencanakan? Mata Jericho Li sedikit berat, dan dia tidak dapat memahami bahwa Jiu Xuanmen akan begitu damai. Menurutku ini juga aneh. Jika begitu banyak ahli yang mati sebelum Jiu Xuanmen, tidak peduli seberapa besar kekuatan mereka rusak, mereka tidak akan begitu damai sepanjang waktu. Bahkan jika ada ahli Tiongkok lainnya yang menatap mereka, mereka tidak akan bisa. Tidak melakukan apa-apa, Li Wenyan merasa sangat aneh. Mungkin mereka sudah mengambil tindakan, tapi kami belum menyadarinya, jelas Jericho Li. Mungkin, Li Wenyan merenung sejenak, tapi dia masih tidak tahu. Lupakan saja, sebaiknya kamu melakukan hal penting yang ada. Belum terlambat untuk memikirkan tindakan balasan ketika Jiu Xuanmen mengambil tindakan. Dengan baik. Hanya tersisa 5 hari bagimu untuk bertarung melawan Harimau Langit. Kamu tidak boleh langsung pergi ke kota Yundian dan kembali secara khusus. Mengetahui karakter putranya, Li Wenyan tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan kembali secara khusus. Atau ayah, kamu kenal aku, Jericho Li mengangguk. Aku kembali kali ini untuk memberitahumu kabar baik. Oh. Jericho Li mengeluarkan 2 botol giok dari cincin penyimpanan. Ini. Li Wenyan menatap botol giok itu dengan ragu. Kubilang ayah, jangan terlalu kaget, kata Jericho Li sambil tersenyum. Itu misterius. Apa isinya? Li Wenyan tertawa dan memarahi. Jericho Li menyeringai di sudut mulutnya, roh jahat, dan hal-hal yang menghancurkan roh jahat. Apa? Li Wenyan menjabat tangannya dan hampir menjatuhkan 2 botol giok ke tanah. Dia membuka matanya dan tidak percaya. Apakah kamu bercanda? Roh. Bagaimana iblis bisa dimasukkan ke dalam botol giok sekecil itu? Jangan bilang kalau botol giok ini adalah sejenis wadah luar angkasa yang mirip dengan cincin penyimpanan. Tidak ada yang spesial, kata Jericho Li. Apa yang sedang terjadi? Jericho Li langsung menceritakan kepada saya tugas yang diembannya semasa menjadi guru di Universitas Mordor. Setelah mendengar ini, Li Wenyan kaget dan kaget dalam waktu yang lama. Maksudmu roh-roh jahat yang tidak pernah mati dan tidak pernah mati sebenarnya berakar pada roh-roh jahat itu? Ya. Saya tidak yakin, tapi saya tidak lari. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa setelah seseorang meninggal, dia terkikis oleh kejahatan, dan kemudian berubah menjadi iblis. Saya pikir pada awalnya, roh jahat tidak mengacu pada monster kelabang manusia, tetapi pada makhluk yang tersembunyi di dalam roh jahat. Mereka disebut roh jahat. Tapi saya tidak punya waktu untuk belajar. Saya hanya bisa menggunakan botol giok untuk melakukan kejahatan. Saya harus menyerahkan penelitian dan analisisnya kepada ayah. Jericho Li menjelaskan dengan suara yang dalam. Saya tidak menyangka bahwa Anda secara tidak sengaja memecahkan rahasia keabadian, kata Li Wenyan dengan emosi dan kegembiraan. Di masa lalu, setan membawa masalah ke daratan dan membuat kehidupan di daratan menjadi sengsara. Justru karena karakteristik mereka yang tidak bisa dihancurkan, banyak orang kuat yang merasa terganggu oleh mereka. Sekalipun ada banyak ahli yang lebih baik dari iblis, mereka dapat dengan mudah memisahkan dan membunuh iblis, tetapi segera mereka dapat berkumpul kembali dan terus bangkit kembali. Dengan cara ini, banyak ahli yang terbunuh. Yang lebih mengerikan lagi adalah tuan-tuan yang mati itu juga telah menjadi setan. Dalam keputusasaan, kita hanya bisa memilih untuk menyegel roh untuk mengurangi korban jiwa sebanyak mungkin, jika tidak, roh hanya akan semakin banyak.
Beruntung, ini berkat ular hantu ekor Phoenix. Jericho Lee merasa beruntung, hanya bisa mengatakan bahwa sepertinya ada kekuatan dalam kegelapan yang membantunya. Dengarkan kamu, embun Tuhan sepertinya sudah ada selama ribuan tahun. Li Wenyan merasa luar biasa. Itu benar. Ular hantu ekor Phoenix tinggal di dekat kolam air Senlu sejak kecil, dan baru pergi setelah berubah bentuk. Setidaknya 2000 tahun telah berlalu sejak ia ditangkap dan disegel di dalam pot Zenyao oleh Sekte Kisi. Itu bisa terlihat bahwa kolam embun dewa telah dibiarkan sejak kemunculan setan, tetapi tidak ada yang pernah menemukannya. Jericho Lee mengerutkan kening dan berpikir, dari gambaran ingatan yang diberikan oleh ular hantu ekor Phoenix, embun dewa ada di tempat yang terisolasi dari dunia dan sangat sulit ditemukan. Aku khawatir meskipun aku pergi ke dunia seni bela diri, aku akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menemukannya. Bukankah ular hantu ekor Phoenix pernah tinggal di sana sebelumnya? Tidakkah ia menemukan tempat? Li Wenyan mengerutkan kening. Hal ini membuat Jericho Lee menunjukkan senyum pahit dan ketidakberdayaan, dan menghela nafas, aduh. Aku bertanya padanya di jalan. Dia telah meninggalkan tempat itu selama hampir 1000 tahun. Medannya tertutup dan dia tidak tahu di mana dia berada. Itu muncul secara tidak sengaja setelah transformasi. Anda sebaiknya membiarkannya menemukannya daripada saya menemukannya sendiri.